Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendry, NDH21, peserta Latsar CPNS tahun 2026 kelompok 1 angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal mengenai pengalaman belajar pada agenda 2 dengan fasilitator kami Ibu Vivi Aryani SH. Pada agenda 2, kami mempelajari nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan core value berakhlak, yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pembelajaran dilakukan melalui dua metode, sama pada agenda 1 yaitu dengan sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran ini sangat membantu saya memahami materi dengan lebih mendalam, karena setiap konsep dapat dijelaskan melalui contoh-contoh nyata, sekaligus memberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. Interaksi tersebut membuat proses belajar menjadi lebih aktif, memperluas sudut pandang, serta meningkatkan pemahaman saya mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Metode pembelajaran asinkronus. Saya memiliki kesempatan untuk mempelajari materi secara mandiri sesuai dengan waktu belajar yang tersedia. Metode ini membantu saya memahami setiap materi dengan lebih mendalam melalui modul-modul, video pembelajaran, serta berbagai tugas analisis. Selain meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai berakhlak, pembelajaran mandiri juga melatih saya untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berpikir kritis dalam menghubungkan teori dengan situasi nyata yang akan dihadapi oleh seorang ASN. Dari seluruh rangkaian pembelajaran, hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika menganalisa berbagai isu kebencanaan dan bagaimana seorang ASN tetap mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam situasi yang penuh tantangan. Melalui tugas tersebut, saya menyadari bahwa nilai berakhlak bukan sekedar konsep yang harus dihafal, melainkan pedoman yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi kondisi darurat. Contohnya pada analisis kebencanaan pandemi COVID-19. Dalam situasi yang penuh keterbatasan dan risiko, ASN dari berbagai instansi tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien, petugas administrasi memastikan pelayanan publik tetap berjalan melalui sistem digital. Sementara ASN di bidang penanggulangan bencana mendukung penyediaan tempat isolasi, distribusi logistik, serta edukasi kepada masyarakat. Apabila ada satu nilai yang ingin saya perkuat di lingkungan kerja, maka nilai tersebut adalah kolaboratif. Saya meyakini bahwa setiap pelaksanaan tugas ASN, baik dalam kondisi normal maupun ketika menghadapi situasi yang paling sulit, tetap memerlukan koordinasi, komunikasi, saling percaya, dan kerjasama lintas sektor. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Selain mempelajari materi core values berakhlak, kami juga melakukan tugas kelompok dengan menganalisis beberapa tokoh nasional yang memiliki karakter dan kepemimpinan yang selaras dengan nilai-nilai berakhlak. Tokoh yang kami bahas antara lain Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ibu Susi Pujiastuti. Walaupun mereka dipilih bukan karena berstatus sebagai ASN, nilai-nilai kepemimpinan, integritas, inovasi, dan pengabdian yang mereka tunjukkan dapat menjadi teladan bagi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penutup, saya sebagai seorang ASN, saya ingin dikenal sebagai pribadi yang berintegritas, profesional, responsif, serta selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Saya ingin menjadi ASN yang tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga mampu turun langsung ke lapangan, mendengar kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang nyata. Komitmen tersebut akan saya wujudkan dengan terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan, bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai akuntabel, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas. Sekian learning journal dari saya. Sampai jumpa di learning journal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.